Shalom. Senang sekali kita boleh semangat di dalam Tuhan dan bersyukur kemarin atas respon yang baik dari jemaat. Kita bisa menikmati suasana pagi bersama, jalan sehat di lapangan Banteng. Dan kiranya itu tidak hanya semangat di awal, tetapi terus makin baik dan makin baik untuk di waktu-waktu ke depan. Karena 1 bulan ke depan setiap hari Sabtu yang terakhir, tiap-tiap bulan kita lakukan giat sehat jiwa dan raga dalam bentuk jalan sehat. Ya mungkin masih diperlukan di lapangan Banteng, ke depan mungkin di Monas, bahkan mungkin di tempat yang lain. Kalau perlu di Ancol kita. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Judulnya atau temanya adalah Tunggu Akhir Ceritanya. Ketika Tuhan mengubah luka menjadi kemuliaan. Yuk kita akan baca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Yang tidak asing buat kita, namun perhatikanlah dengan baik. Firman ini merefresh, menyegarkan kita. Firman Allah berkata, bersama-sama kita baca. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah menjanjikan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi ketika Allah berkata demikian, maka Allah juga memahami di dalam perjalanan menanti waktu yang indah itu, maka ada banyak proses yang terjadi. Dan ketika hal-hal itu diizinkan Tuhan terjadi menjadi bagian proses hidup kita, bahwa manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah selama masa proses itu dari awal sampai akhir. Jadi Allah sudah mengerti dan mengetahui dan mengerti bahwa memang manusia bisa nggak ngerti. Karena itu lagu penciptanya menulis banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa semua ini harus terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kebiasaan yang menarik ketika kita menonton film. Kalau baru mungkin beberapa menit film berjalan, kemudian tiba-tiba tokoh utamanya mengalami mungkin musibah, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, ditinggal oleh orang yang dikasihi. Mungkin juga ada orang yang mungkin baru pertama dia melihat film ini kayaknya jelek, jagoan saya kok kayak gini. Tapi kita belum tahu bahwa filmnya kan belum selesai. Jadi endingnya kita belum tahu. Bahkan ketika ending akhirnya kita berakhir dalam situasi yang tidak menyenangkan atau tidak happy ending, maka kita akan kembali pulang dengan ngegerutu filmnya jelek karena nggak happy ending. Pada dasarnya manusia selalu ingin bahwa apapun, walaupun kita ya diiming-iming dengan perkataan yang lain, dengan bujukan lain, dengan hal-hal yang lain. Tapi setiap orang kepengen menonton sebuah kisah yang mana pada akhirnya adalah happy ending. Kalau manusia saja menginginkan hal yang seperti itu, tentulah Allah terlebih sebagai sang pencipta. Dia sangat ingin kisah hidup kita pada akhirnya happy ending. Karena itu di dalam perjalanan hidup kita ini, tadi judulnya apa masih ingat? Tunggu akhir ceritanya. Kalau orang pengen tahu cerita hidup saya,
Ya, jangan nilai sekarang. Tunggu akhir cerita hidup saya kayak. Mungkin sekarang ada orang yang mencela atau mungkin ada yang memuji. Wait, tunggu ya. Akhir cerita hidup kita ini kayak apa. Ketika kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu dalam dunia film ataupun kisah hidup orang lain. Yang aneh kadang kita nggak menyadari hidup kita sendiri. Baru dalam perjalanan mungkin satu bab mengalami kegagalan, mungkin kita bisa kadang merasa, Tuhan kok ninggalin saya. Padahal hidup kita ini belum selesai. Masa depan kita kadang kita berkata, kayaknya nggak ada masa depan. Kemudian kita letih lesu berbeban berat. Jalani hidup dengan tidak semangat, ada banyak perkara yang kita hadapi. Padahal Allah belum selesai menulis cerita hidup kita. Hari ini Tuhan ingin kepada kita sekalian, berkatalah Tuhan, yuk jangan berhenti atau jangan pernah berhenti di tengah cerita hidup. Tunggu sampai aku menyelesaikannya. Mengapa? Karena hal yang pertama kita pahami bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun kita belum melihatnya. Tuhan sedang bekerja. Jadi dia sedang bekerja. Ketika Tuhan bekerja, mungkin pekerjaannya tidak kelihatan. Tapi Roma 8 ayat 28 menulis bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan firman Allah tidak berkata semua itu sudah baik. Tetapi Allah bekerja melalui semuanya untuk membuat atau menjadikan segala-galanya baik. Ketika orang yang sakit disembuhkan Tuhan, orang-orang akhirnya berkesimpulan ia membuat segala-galanya baik. Jadi kita bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan kepada manusia di dalam berbagai situasi keadaan apapun, bahwa orang pada akhirnya akan berkesimpulan bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Kita bisa lihat mungkin ada orang yang mengalami PHK. Ada orang, apalagi sekarang gelombang PHK mungkin ke depan bahkan lebih besar. Ancaman ekonomi yang makin berat dan banyak hidup yang banyak bisa menekan kita. Bahkan penyakit juga kreatif. Tidak cuma sekedar penyakit biasa, tapi banyak penyakit-penyakit lain yang baru, yang aneh, yang kadang muncul bahkan mematikan. Semua hal itu bisa membuat hidup kita kemudian melihat bahwa kok kenapa jadi kayak gini ya dunia. Kita bisa lihat contohnya paling populer, gak asing ceritanya adalah Yusuf kok. Yusuf berulang kali diambil contoh untuk mengingatkan kita. Bagaimana kehidupan Yusuf begitu panjang dalam proses yang Allah kerjakan dari sejak usia muda. Sampai berbagai situasi dihadapi Yusuf. Kalau melihat hidup Yusuf hanya sampai ketika dia dilempar ke sumur, maka kita akan berkata hidup Yusuf gagal, malang sekali hidupnya. Kalau kita berhenti ketika Yusuf dijual menjadi budak, maka kita bisa lihat kok gini ya akhir hidupnya. Kemudian kalau kita lihat Yusuf kemudian difitnah oleh istri Potifar, kok nasibnya sial banget, maaf bicara. Dan banyak hal yang lain sampai di penjara, difitnah dan lain sebagainya.
Ada banyak komentar-komentar dunia sekitar kehidupan yang akan tidak menguatkan iman kita. Kemudian semua itu membuat hidup kita bisa menjadi pesimis dan akhirnya berkata, hidup saya nggak ada arti. Banyak orang yang nggak tahan, kemudian menempuh jalan pintas, mengakhiri hidup. Padahal Allah tidak bermaksud sudah akhir cerita hidupnya. Seperti itu. Yusuf mengerti bahwa dalam banyak situasi ada proses kehidupan yang terjadi. Nah, selama masa proses kehidupan ini, yuk belajar seperti Yusuf. Yusuf ternyata dia sangat teliti memperhatikan. Kenapa Tuhan buat saya begini, kenapa begini, kenapa begini. Saya dengar kemarin Pak Daniel, puji Tuhan, ya walaupun tiba-tiba lemes, saya udah duga sebelum saya tahu penyakitnya apa atau dugaannya, ini gejala seperti saya. Ini adalah gejala stroke. Puji Tuhan sih itu ada yang sadar langsung bawa ke rumah sakit. Kalau telat ya ceritanya akan lain. Begitu kan? Puji Tuhan ditangani. Di rumah sakit yang katanya mana Dwi Warna namanya, Dwi Warna ya, RSUD ternyata itu ya. Iya, ternyata nggak punya tempat begitu. Tapi saya bilang, kok dioper gini udah ditanganin dulu belum di IGD? Karena memang harusnya di IGD secepat mungkin. Orang kena ancaman stroke itu cuma waktunya sama dengan orang yang kena ancaman serangan jantung. Ada golden periodnya cuma 3 jam. Selama masa itu cepat ditangani 3 atau 3,5 ya Devi? Ya betul lah. Salah gak sih? 4 jam? Oh ya 4 jam, malah diperpanjang sama Devi. Lebih bagus, puji Tuhan, 4 jam. Ada dokter yang bilang sama saya 3 jam, dia baik sama saya supaya saya lebih cepat. Oke 4 jam begitu. Dan waktu 4 jam ini adalah golden period. Ini satu periode emas untuk bisa selamat dari ancaman yang lebih buruk, ya kan? Nah, cepat ditanganin. Akhirnya dibawa Hermina. Kan? Puji Tuhan dengar ceritanya nggak jadi stroke toh, bisa pulang kemarin. Tapi cerita lain ada lagi nih jemaatnya yang masuk rumah sakit, gitu ya, yang titip nanti minta didoakan. Ternyata dedeknya masuk rumah sakit sekarang. Ya, ada lagi siapa lagi? Katanya Mary lagi, baru kemarin kita jalan sama-sama ya. Oh kok kenapa Mary masuk rumah sakit? Besok mau operasi. Jadi ada banyak peristiwa kehidupan yang kita kadang gak duga bisa aja terjadi. Mungkin Mary sudah ada perencanaan yang belum disampaikan. Besok rencana operasi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat kembali kalau Yusuf, maka Yusuf dengan penuh pengertian akan proses hidup yang dijalani, maka ketika ada momentum di mana Tuhan meninggikan dari luka menjadi kemuliaan, Yusuf tidak menggunakan momentum kemuliaannya untuk membalas dendam dengan hati yang terluka dan lain sebagainya. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Yusuf punya mata rohani yang sangat tajam untuk dapat melihat apa yang tidak terlihat oleh kasat mata, bahwa Tuhan itu sedang bekerja, ya, sekalipun kita belum melihat secara kasat mata hasil yang diharapkan kayak apa. Tapi dalam proses yang terjadi, maka kita bisa berkesimpulan, kok di sini masih ya? Oh saya belum klik ya, sorry. Ini ya yang tadi slide-nya. Ya. Itu slide film ya. Maka kita bisa berkesimpulan ya. Dilempar ke sumur, dijual menjadi budak, difitnah istri Potifar, dipenjara, sampai akhirnya diangkat menjadi pemimpin Mesir. Bahwa apapun yang terjadi, ada Allah yang turut bekerja. Dan apa yang Allah kerjakan untuk mendatangkan
kebaikan. Tapi jangan suka mengklaim ini polis. Ya, karena polis punya syarat yang harus dipenuhi, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, penuhi persyaratan untuk dapat menerima janjinya Allah. Nah, ada seorang petani di Tiongkok memiliki seekor kuda, mungkin kita pernah dengar cerita di WA. Suatu hari kudanya lari. Kemudian tetangga petani itu berkata, ya celaka sekali, kuda satu-satunya lari. Tapi petani menjawab, belum tentu. Beberapa hari kemudian, kuda itu kembali membawa beberapa kuda liar. Wah, tetangganya kemudian berkata, wah beruntung sekali. Satu dia tadi pergi, ternyata bawa kuda yang lain sehingga petani memiliki lebih dari satu tadi. Tapi petani juga mengerti. Dia berkata, kalau kamu bilang beruntung saya ini, belum tentu juga. Kenapa? Karena dengan kuda liar dia yang miliki, anak-anaknya berlatih sampai anaknya jatuh, ya, saat belajar menjinakkan kuda liar tadi hingga kakinya patah. Orang komentar, ya celaka. Ini kuda membawa sial. Tapi petani bilang lagi belum tentu. Kenapa? Karena tak lama kemudian terjadi perang. Semua pemuda diwajibkan menjadi tentara. Tetapi anaknya tidak ikut perang karena patah kakinya, sehingga anak ini selamat dan orang-orang yang ikut perang ada yang mati. Maka kita bisa belajar dalam hal ini, jangan terlalu cepat memberi kesimpulan atas sesuatu yang belum selesai. Dalam banyak proses hidup yang kita lihat pada orang lain maupun terjadi pada diri kita, jangan cepat beri kesimpulan. Karena semua masih dalam proses. Mungkin hari ini doa kita belum dijawab, mungkin usaha yang kita lakukan belum berjalan sesuai harapan, anak yang kita harapkan jadi anak uhau, anak baik juga masih seperti ini, ya. Pelayanan kita kok kayaknya masih begini-begini, gereja kok masih kayak gini dan lain sebagainya. Ya, kita diminta hari ini jangan buru-buru menyimpulkan, karena Tuhan masih sedang bekerja, dan bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun, tapi bagi Tuhan juga 1000 tahun bisa 1 hari. Artinya sekian masa waktu begitu panjang proses yang terjadi, tapi kalau Tuhan berkehendak seketika itu juga bisa terjadi perubahan yang baik. Jadi kita bisa lihat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sedang bekerja sekalipun kita belum melihatnya. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyimpulkan sekarang, tunggu akhir ceritanya. Karena Tuhan sering memakai proses yang tidak nyaman itu untuk membentuk pribadi-pribadi yang luar biasa. Artinya dalam berbagai situasi apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kita bisa digunakan Tuhan. Tadi Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakannya, kamu bertujuan, kamu berusaha untuk sesuatu yang mencelakakan saya. Tetapi Tuhan bisa buat hal yang kamu rencanakan buruk itu dibalik untuk kebaikan saya. Bisa kok. Kenapa orang ini masuk sakit, jadi masuk ini dan sebagainya. Bisa juga melalui masuk itu, ya ternyata bisa jadi lebih baik. Dulu saya ngalamin mata saya seperti ada semut di atas. Ada yang tahu ya kayak gitu ya.
Terus kemudian mata saya kayak lapis di atasnya burem kabur. Usia saya nggak setua sekarang. Tapi dulu akhirnya saya ke dokter mata, kemudian dokter mata mengatakan ada yang sobek di selaput mata saya. Maka saya dilaser. Ketika mata saya sudah diperbaiki, kemudian beberapa waktu kemudian masih juga ada yang lainnya. Burem, ternyata katanya katarak bagian kiri. Diperiksa mata katarak, jalanin operasi. Biasanya mata katarak usia berapa ya? Ada anak-anak yang masih suka bisa katarak nggak? Nggak mungkin ya? Nggak ya? Anak muda? Nggak juga ya? Saya nggak tahu deh, pokoknya kayaknya penyakit nggak kenal usia kayaknya. Tapi walaupun penyakit rata-rata kebanyakan terjadi pada usia yang tua, tapi dulu saya nggak tua-tua banget kok. Gitu ya. Tetapi saya sudah ngalamin begitu. Akhirnya saya jalanin operasi. Cepet sih, tapi titipan setelah operasi yang nggak enak. Nggak boleh nunduk, nggak boleh terbentur, ya kan, dan banyak hal yang lainnya. Kalau dulu saya punya kacamata yang bisa pijit mata, berarti saya nggak boleh lagi pijit mata. Karena kalau pijit mata, dapat mata bekas operasi tekanan, dan itu tidak boleh. Tidak boleh kepukul, tidak boleh kehajar, tidak boleh kebentur. Dan itu membuat banyak hal yang nggak nyaman lagi. Tetapi puji Tuhan, dulu saya berkacamata. Kacamata saya makin bertambah. Dari min sekian, ya, kemudian tambah lagi tambah. Kemudian ada silinder. Silinder tambah lagi, kemudian beranjak usia tambah plus. Jadi saya lengkap semuanya, ada min, ada plus, ada silinder. Jadi saya bang penyakit. Maka saya ngalamin itu. Tapi puji Tuhan, justru setelah saya operasi katarak, saya pikir saya sebenarnya nggak enak. Kalau dulu saya suka main badminton, kalau kita pakai kacamata suka merosot kan nggak enak tuh, ya. Atau kalau kita lagi udah lama-lama udah mulai kendor juga nggak enak kayak turun gitu ya. Jadi pengen lepas kacamata, akhirnya saya coba lepas kacamata. Awalnya nggak enak, tapi ternyata yang saya lihat, saya tutup mata dan saya andalkan mata operasi saya. Ternyata mata setelah saya operasi katarak jauh lebih bagus daripada mata sebelum saya dioperasi katarak. Begitu. Jadi sekarang saya bisa tanpa kacamata, hari-hari saya jalanin, ya masih kelihatan lah ada Siska, ada Yasin ya kan ya, yang kelihatan. Tapi saya masih belum lihat semut. Artinya saya bisa beraktivitas tanpa kacamata, berkesimpulan bahwa setelah pasca operasi, saya merasa lebih baik dibanding sebelum operasi. Jadi ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita yang mungkin bisa membuat kita ya kan ya akhirnya menjadi lebih baik. Dikatakan penderitaan bukan selalu hukuman. Banyak orang seringkali berkesimpulan, lu dosa kali lu dan lain sebagainya. Ya ingat, seringkali penderitaan adalah sekolah karakter Tuhan. Ya, sekolah Tuhan untuk membentuk karakter kita. Kita ingin mujizat Tuhan, tetapi Tuhan ingin kedewasaan kita. Kita ingin jalan pintas, tapi Tuhan sedang membangun karakter dan banyak hal yang lainnya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 itu menceritakan bahwa penderitaan bukan selalu hukuman. Ya, ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita ingat semua hal itu akan melahirkan satu iman yang lebih baik lagi. Akan membuat hidup kita jadi lebih baik lagi. Kita bisa lihat Daud. Daud sudah diurapi jadi raja. Tetapi ketika Daud diurapi menjadi raja, dia tidak segera langsung duduk di atas tahta raja. Kenapa? Karena ternyata dia masih menjadi orang seperti biasa. Dan karena Tuhan punya rencana,
untuk membentuk karakter Daud. Dan pembentukan karakter jauh lebih penting daripada sekedar sebuah jabatan. Sebelum memimpin bangsa Israel yang begitu beragam dan keras tengkuk, maka Daud harus belajar banyak hal. Waktu dia menggembalakan domba-domba, Daud diajar bertanggung jawab. Di dalam keadaan kesepian seorang diri tidak dilihat banyak orang dan tidak dianggap, Daud diajar dibentuk proses untuk tidak mencari pujian dari orang lain. Hidup Daud ketika itu dikejar Saul berkali-kali, tapi Daud ternyata belajar menghormati Tuhan dan melepas pengampunan. Daud dikhianati, difitnah, dan bahkan oleh anaknya sendiri. Ya, semua proses itu bukan hukuman Tuhan. Semua itu adalah latihan buat Daud. Kalau Daud langsung menjadi raja tanpa proses, ia mungkin menjadi raja yang sombong. Bahkan Daud sempat jatuh di dalam dosa pun menjadi sebuah proses dalam pembentukan Daud. Nah, proses menjadikan raja menjadi lebih rendah hati. Proses yang menjadikan Daud di mata Tuhan, inilah orang yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, ketika kita tahu tentang berlian, berlian bukan dibentuk dalam proses sehari. Kabarnya ia berasal dari karbon biasa, tetapi selama bertahun-tahun berada dalam tekanan yang luar biasa. Tetapi justru tekanan itulah yang mengubah karbon menjadi batu paling berharga. Itulah kisah tentang pembentukan berlian. Begitu juga kita orang percaya. Tekanan tidak dimaksud untuk menghancurkan hidup kita, tetapi mengubah kualitas hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kita sekarang sedang berada dalam tekanan. Di rumah tangga sering cekcok. Di dalam pekerjaan ada banyak saingan yang tidak menyenangkan. Suasana hidup sudah tidak nyaman dan banyak yang lainnya. Teman-teman yang dekat kemudian mulai menjauh. Nah, ingat, tekanan yang ada di tangan Tuhan selalu menghasilkan kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara, Allah tidak pernah terlambat, tapi juga tidak terlalu cepat. Perhatikanlah bangunan di sana, sebuah ilustrasi. Ketika membangun sebuah rumah, waktu terlama dibutuhkan tuh di dalam proses bagian mana? Ketika membangun sebuah rumah, waktu paling lama, investasi waktu paling lama itu di proses yang mana? Pondasi? Cuma pondasi? Sama finishing? Iya. Dua proses ini paling lama waktunya. Dan keduanya pekerjaannya nggak kelihatan. Betul ya? Waktu bangun pondasi ya masih begitu lagi. Ya dilihat lagi udah sekian lama, masih begini doang. Kok belum bentuk apa-apa. Betul kan? Tapi kita bisa lihat. Pondasi itu menentukan kekuatan rumah. Kalau pondasinya dangkal, dibikin cepat, dipercepat, wah bahaya. Memang rumahnya bisa selesai lebih cepat tetapi tidak akan mampu bertahan ketika badai datang. Di Alkitab diumpamakan orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu karang. Tetapi orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Bikin pakai pasir lebih gampang daripada bikin pakai batu karang. Yang keras, yang harus dihajar, dipahat, dibentuk luar biasa. Apalagi sebelumnya udah ada pondasi lama. Lebih mudah tanah kosong dibangun daripada bangunan yang sudah terbentuk. Betul ya? Belum bongkar bangunan lamanya dulu. Buang puingnya dan banyak hal ketika bongkar yang lama ketemu sesuatu yang
keras, susah. Begitu juga hidup kita. Ada banyak kita memiliki pondasi-pondasi lama, database lama, keyakinan lama, pikiran yang lama, dan banyak hal yang lain yang perlu diubah. Ketika saya terima tongkat estafet untuk jadi gembala, yang saya tahu karena saya bukan comotan dari awal, saya lahir di sini, dari sekolah minggu berproses sampai saat ini, saya tahu ini karakternya di Gunung Sari kayak apa. Ngerubah karakter yang sudah menurut saya punya bahasa adalah sudah karatan. Itu nggak bisa pakai lap biasa. Itu pakai, kalau tingkat karatan kan tergantung, kalau ada besi karat itu tergantung apa namanya, amplas. Amplas kan punya ukuran toh. Ada amplas yang halus, amplas yang kasar. Ketika karatan begitu berat sekali, nggak bisa pakai amplas halus, pakai amplas yang tingkat kekasarannya tinggi. Begitu juga proses hidup kita. Jadi Tuhan bisa proses kita sedemikian dan butuh waktu pondasi kita. Punya keyakinan, punya mindset, pola pikir kita yang kadang-kadang perlu diubah Tuhan begitu fundamental. Kemudian bagian finishing juga penting. Nggak kelihatan, lo kan kayaknya udah bangun nih kok lama juga belum selesai. Aduh, temboknya juga masih harus diperhalus. Betul ya? Diperhalus, digosok-gosok, diiniin. Ya, tikungan, lekukannya dan lain sebagainya. Ada orang yang gampang yang pekerjaannya kasar, tingkat keahliannya buruk. Ya kan ya, wah pekerjaannya hasilnya nggak bagus. Nggak presisi dan sebagainya. Tapi seorang ahli yang bagus, ya kan, pekerjaannya akan begitu baik. Tekukannya, presisi, semuanya begitu bagus. Perlu waktu yang panjang. Kenapa? Karena finishing menentukan keindahan dan kualitas akhir sebuah bangunan. Jadi kualitas kita nantinya seperti apa, inilah ditentukan ketika Tuhan poles banyak karakter yang lainnya. Kita merasa aku sudah sempurna. No, Tuhan berkata tidak ada yang sempurna. Seorang pun tidak. Jadi dalam hidup kita siapapun termasuk saya, Allah masih punya banyak waktu untuk memproses kehidupan kita. Itu sebabnya selama kita masih hidup, di situ cerita akhir hidup kita belum selesai. Karena itu Pengkhotbah 3 ayat 11 tulis, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Pengkhotbah ditulis oleh seorang yang terkenal paling berhikmat di dunia. Sebelum dan sesudahnya tidak ada lagi. Dan itu mengajar banyak hal hikmat kepada kita. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi sabar kata solusinya. Sabar dalam masa berproses. Pondasi yang kuat membuat kita bisa tetap berdiri. Pondasi yang kuat membuat kita masih bisa tetap jadi Kristen. Pondasi yang kuat tetap membuat kita percaya sama Tuhan. Finishing yang baik membuat hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita yang baik membuat kita bisa berfungsi menjadi terang dan garam dunia. Finishing yang baik membuat hidup kita tidak mudah dipengaruhi, tapi justru eksistensi kita memberi pengaruh yang menambah nilai manfaat. Dari sebelum ada kita, setelah ada kita beda. Jemaat yang ada di Gunung Sari, setiap pribadi memberi tambahan nilai. Hadirnya Ibu Lim Ing dengan tidak hadirnya Ibu Lim Ing harusnya berbeda. Karena ketika ada Ibu Lim Ing jadi begini, kalau nggak ada jadi begitu. Itulah makna kehidupan ketika Tuhan proses finishing hidup kita, kualitas memancarkan kemuliaan.
bagian akhir adalah Tuhan selalu menyiapkan akhir yang lebih baik. Endingnya yang disiapkan Tuhan itu pasti lebih baik bagi orang yang tetap percaya. Sekali lagi, bagi orang yang tetap percaya. Yang tidak percaya, gak ada. Karena Tuhan punya rumus, jadilah sesuai dengan imanmu. Iman kita jika mempercayai akhir hidup cerita kita adalah tidak menyenangkan, maka tidak menyenangkan itulah yang terjadi. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dengan sangat jelas kita hafal banget. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sangat tahu dan dialah yang paling tahu apa akhir kehidupan kita seperti apa. Rencana Tuhan selalu lebih besar daripada rencana kita. Kadang Tuhan menutup satu pintu, sebenarnya satu pintu ditutup karena Tuhan sedang membuka pintu yang lebih besar. Kita bisa lihat contohnya Ayub. Ayub udah hidup nyaman, bahkan Alkitab memberi kesaksian ia adalah orang yang saleh, yang sangat kaya, diberkati, dipagari, dilindungi Tuhan. Tuhan berkenan atas hidupnya. Tetapi setan iblis gak pernah senang atas kehidupan orang percaya yang seperti itu. Karena itu iblis selalu merongrong kehidupan manusia. Dia coba datang kepada Allah minta izin untuk mencobai dengan berbagai alasan yang diberikan. Karena Tuhan pagari aja, karena Tuhan berkati aja, karena Tuhan tolong aja, karena ini dan semua yang baik terjadi dalam hidupnya, ya terang aja. Coba kalau diuji yang ini diambil daripadanya. Coba kalau yang ini diambil. Coba yang ini diambil. Masihkah dia akan percaya kepadamu? Masihkah dia akan memuji engkau? Oke, kata Tuhan. Allah Maha Tahu. Dalam kemahatauan Allah dan kedaulatannya, Dia izinkan setan mencobai. Cuma satu, kamu tidak aku beri kewenangan untuk mengganggu nyawanya. Karena kehidupan adalah aku. Sakit penyakit bisa terjadi, kekayaan bisa hilang, keluarga bisa hancur, bahkan dirinya sendiri bisa menderita berbagai situasi. Itulah yang dialami Ayub. Istri tidak menguatkan, bahkan meninggalkan. Istri tidak memberikan penghiburan, bahkan menganjurkan kutuki Tuhan. Mungkin orang-orang juga praduga yang buruk terhadap dirinya. Dan banyak hal yang lain. Ayub contoh sempurna. Sebuah kehidupan ujian yang tidak ada sesudah itu yang sama dengan Ayub. Sangat ekstrim. Tetapi kisah Ayub mengajar saya dan saudara. Bahwa tadi poin 1 tadi apa? Allah sedang bekerja. Walau kita belum melihat. Poin kedua tadi apa? Ya, Allah bisa pakai ya proses sesuatu yang kayak gitu, kan? Yang tidak nyaman untuk membentuk. Buat kita jadi pribadi yang luar biasa. Dan yang ketiga ini, di mana kita yakinin bahwa Tuhan selalu menyiapkan akhir hidup kita ini, endingnya nanti adalah yang baik, yang bahkan jauh lebih baik kok daripada yang sebelumnya. Tapi buat kita yang berhasil tetap percaya sampai akhir. Karena itu Galatia selalu mengingatkan ya, jangan jemu berbuat baik. Ya, jangan sampai kita lemah. Gue udah begini, begini. Tapi dia begini aja, udah sekarang ekstrim. Mendingan gue jahat aja. Cuma jadi orang baik juga.
Maka firman Tuhan juga ingetin, jangan iri hati sama orang-orang fasik. Jangan iri hati sama orang-orang yang kayak gitu, yang keberuntungan karena hal-hal yang lain. Iblis juga bisa kasih kok, makanya ada gunung kawi. Betul? Bisa kok iblis kasih yang apa yang kita mau, tapi ujung-ujungnya nggak baik. Terus tetangga saya, seberang rumah dulu di Gang Lilin, saya bingung. Yang meninggal antara bapaknya atau emaknya dulu? Bapak emaknya. Dulu dia sukses banget menjadi tukang tebu. Satu-satunya tukang tebu yang saya kenal, di mana saja tukang tebu yang minum air tebu tuh. Zaman dulu kan lebih banyak air tebu daripada yang sekarang udah banyak macam-macam jus tuh ya. Oh dulu paling laku tuh. Oh dia sukses banget. Bisa punya rumah, bisa kaya, bisa beli mobil. Di masa-masa orang-orang belum punya. Seberang rumah saya. Sempat punya, saya lihat depan rumahnya ada ular gede. Dipelihara. Tapi satu mati. Entah suaminya atau istrinya dulu saya lupa. Kemudian satu lagi mati. Anaknya mati. Anaknya mati. Anaknya mati. Entah berapa yang sudah mati. Iblis bisa kasih kita banyak hal. Tapi dia menuntut lebih banyak daripada yang dia beri. Ending ceritanya awalnya mungkin menyenangkan. Tapi endingnya sangat tragis. Tapi Tuhan sebaliknya. Dia mungkin izinkan kita berproses dengan hal yang tidak menyenangkan. Tapi endingnya adalah baik. Sepanjang kita tetap percaya akan proses Tuhan. Saya menutup ini dengan sebuah kisah. Tahun 1871. Seorang pengacara sukses dan pebisnis di Chicago, Amerika bernama Horatio Gates Spafford atau Mr. Spafford. Dia sedang menikmati kehidupan yang mapan sebagai pengacara, sebagai pebisnis. Ia memiliki juga keluarga yang harmonis, usaha yang berkembang, dan dia dikenal sebagai seorang Kristen yang mengasihi Tuhan. Namun dalam waktu yang tidak lama hidupnya berubah drastis. Kebakaran besar terjadi di Chicago, meluluhlantakan banyak investasi propertinya yang dimana dia punya di sini, dia punya di sana, dan semuanya hancur. Kerugian finansial yang sangat besar membuat usahanya hampir runtuh bangkrut. Dan belum sempat ia bangkit kembali sepenuhnya, maka tragedi yang jauh lebih menyakitkan itu datang menimpa hidup Spafford ini. Pada tahun 1873, ini kisah nyata, Horatio berencana berlibur ke Inggris bersama istrinya. Istrinya itu bernama Anna dan dia punya 4 putrinya. Jadi Horatio orang yang punya segalanya mau berlibur ke Inggris, ke London ya, dengan istri dan 4 putrinya. Dia punya putri semuanya ya, bukan putra. Nah, karena ada urusan bisnis yang harus diselesaikan di sana, maka ia meminta keluarganya berangkat lebih dahulu dengan kapal SS Ville du Havre ya. Kemudian ia berjanji akan menyusul beberapa hari kemudian. Namun di tengah Samudra Atlantik dalam pelayaran kapal besar itu, kapal yang membawa istri dan ke-4 putrinya bertabrakan dengan kapal lain. Maka dalam hitungan menit kapal mulai tenggelam, lebih dari 200 penumpang kehilangan nyawa. Ke-4 putri Horatio tadi, Annie, Maggie, Bessie, dan Taneta juga ikut tenggelam dan hanya istrinya yang selamat. 4 putrinya meninggal tenggelam di laut. Sesampainya di Wales,
Anda mengirim telegram yang sangat singkat kepada suaminya, save alone. Artinya dia hanya selamat seorang diri. Bayangkan perasaan Horatio ketika ia menerima atau membaca pesan ini. Bahwa dia tahu dari berita terjadi malapetaka, 4 anaknya meninggal, cuma 1 yang hidup, istrinya. Segera dalam perjalanan, ia pergi untuk mencari istrinya. Horatio berdiri memandang lautan yang luas. Tidak ada makan, tidak ada batu nisan di laut itu. Hanya ombak yang terus bergulung. Di tempat itulah sambil menahan air mata, ia membuka hatinya kepada Tuhan. Dari pergumulan yang sangat berat dalam situasi yang sangat menekan hidupnya, maka tiba-tiba lahirlah sebuah syair yang dikenal dan dia nyanyikan di banyak jutaan orang di dunia. Judul syair yang ditulisnya adalah It is well with my soul. It is well with my soul. Semua baik buat jiwa saya. Lagu ini bukan lahir ketika hidupnya sedang baik-baik. Lagu ini lahir justru ketika hatinya sedang hancur. Tetapi justru dari luka yang paling dalam, Tuhan melahirkan penghiburan bagi jutaan orang yang mendengar lagu ini. Dalam berbagai situasi buruk yang menjadi pengalaman nyata hidupnya, ia bisa menulis syair bukan sebuah karangan, tapi sebuah hal yang ada di hati. Dalam berbagai situasi apapun, tetap semuanya baik. Nggak gampang ketika kita menjadi pelakunya. Ketika kita dengar kisah, ceritanya mudah buat kita dengar. Tapi ketika kita adalah orang yang demikian, mungkin cerita bisa berbeda. Setiap orang. Karena itu sebagai penutup slide saya. Ini Afot tadi ya, oke sorry. Tunggu akhir ceritanya bersama Tuhan akhirnya indah. Jangan menilai hidup hanya dari sekarang. Percayalah, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Agar cerita hidup kita ini jadi endingnya baik. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Yuk, ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta sama siapa? Sama Tuhan. Makin jatuh cinta sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Ketika kasih Tuhan atau kasih itu memenuhi hati kita, maka kita akan bisa kuat karena kita percaya yakin dalam berbagai proses yang Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya kita bisa mengerti ada 3 kebenaran yang kita bisa pegang. Yang pertama adalah Tuhan sedang bekerja. Sekalipun kita belum melihatnya. Yang kedua adalah Tuhan sering memakai proses yang tidak nyaman untuk membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Jika kita ingin jadi pribadi yang luar biasa, maka Yakobus mengajar kita. Kita terima, bersyukur sama Tuhan, tenang dalam berbagai situasi. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami membentuk, memurnikan iman kita. Agar kita bisa timbul seperti emas, kata Ayub. Sekalipun berbagai ujian yang dihadapi, maka aku akan timbul seperti emas yang murni. Dan yang ketiga, kita bisa belajar
bahwa Tuhan selalu menyiapkan akhir yang lebih baik bagi orang yang tetap percaya. Maka lakukan apa yang harus kita lakukan 4 hal ini. Pertama, bahwa percayalah. Meski belum mengerti, Tuhan tahu jalan yang terbaik. Kata kunci, percayalah. Yang kedua, tetaplah setia. Di setiap musim kehidupan, kesetiaan kecil di tempat kecil membuka pintu perkara yang besar. Percayalah, setialah, dan yang ketiga, terus berharap dan berdoa. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak terlalu cepat. Waktu Tuhan yang terbaik. Dan yang terakhir, dalam berbagai apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, belajar bersyukurlah di tengah-tengah proses yang masih berlangsung. Syukur menguatkan iman dan membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja lebih jauh. Waktu Tuhan mungkin tidak sama dengan waktu kita, tetapi rencananya selalu yang terbaik bagi kita. Jangan berhenti di tengah jalan, karena akhir ceritamu bersama Tuhan akan sangat indah. Amin. Tuhan memberkati. Tangan Tuhan sedang melanda. Mari kita bangkit berdiri. Kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti saat yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. So Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan
pimpin kita dalam doa merespon firman. Syukur, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik Thank you, Lord. buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami diajar Tuhan, jangan buru-buru ambil kesimpulan terhadap yang terjadi sesuatu buat orang atau diri sendiri. Karena waktunya masih panjang Tuhan. Nunggu Tuhan, tangan Tuhan bekerja, nunggu proses Tuhan yang terjadi di dalam hidup ini. Sampai akhirnya kami mendapatkan yang terbaik buat hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kami diajar tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Tangan Tuhan sedang merendah atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga pada akhirnya kami melihat pelangi kasih-Nya terjadi lewat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Itu tunggu proses yang panjang Tuhan dan penantian yang sabar. Oleh sebab itu Tuhan, mari Roh Kudus kuatkan dan teguhkan iman kami sekalian. Jemaat GBI yang di tempat ini selalu sabar, selalu setia, dan selalu percaya penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat setiap kami Bapak. Pencobaan-pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi dari kekuatan kami dapat melewatinya Tuhan. Itulah Engkau sangat baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan buat setiap kami. Dan kami harus percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu memberikan kami harapan dan masa depan yang penuh harapan buat kami untuk boleh terus berjalan dengan iman kami lewat proses-proses yang ada Bapa. Tiap proses yang kami lakukan Tuhan dalam hidup kami itu bukan untuk tidak baik Bapa. Pada akhirnya kami dapat sesuatu yang baik daripada-Mu Yesus. Tuhan turut bekerja dalam sesuatu, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Dan sebab itu Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami diajar tidak berputus asa, kami diajar tidak kecewa, kami diajar terus hanya berpengharapan hanya kepada-Mu Yesus. Supaya setiap kami boleh menjalani hidup kami dengan baik, bahkan teramat baik untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau. Khususnya setiap kami Tuhan, para pelayan di tempat ini, yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, tidak gampang marah, tidak gampang diusik oleh segala macam persoalan. Tetap berdiri tegak Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran Bapa. Supaya setiap kami tetap kuat di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami yang melayani Engkau apapun bentuk pelayanan menjadi berkat buat orang-orang yang melihatnya. Menjadi berkat buat orang-orang bahkan sekitar kami Yesus. Bukan untuk kebaikan kami, tapi untuk kebaikan semua orang yang melihat setiap perjalanan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Paulus Pujianto selaku gembala jemaat di tempat ini. Berkati terus limpah-limpahkan hikmat Allah, limpah-limpahkan pewahyuan Allah dalam setiap firman Tuhan yang diberitakan buat kami. Kami bisa mendengar dengan baik dan bisa mencerna dengan baik Bapak. Bukan berlalu begitu saja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi itu boleh tersimpan dalam hati kami yang paling dalam. Menjadi pembelajaran setiap hari, bahkan jadi rema dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Biar semuanya ini Tuhan menjadi satu keluarga yang mencintai Engkau. Dan bersama keluarga boleh melayani Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari semua kita katakan amin.